Ya, tadi kita sudah melihat kelemahan dari pengukuran dampak yang naif, yang lugu, ya, ketika hanya membandingkan antara kelompok penerima dengan bukan penerima, atau membandingkan setelah dan sebelum pemberlakuan program atau kebijakan pada subjek yang sama. Ketika keduanya dijalankan, maka dampak yang diukur akan akan mengandung bias, akan mengandung kesalahan pengukuran, Kak. Karena kalau di perbandingan antar kelompok itu karakteristiknya bisa jadi berbeda antar kelompok walaupun tanpa ada program, kemudian ketika setelah perbandingan setelah sebelum bisa jadi perubahan itu terjadi walaupun tidak ada program itu, sehingga selisih setelah dan sebelum itu tidak sepenuhnya menggambarkan dampak dari program itu. Nah, tapi kemudian dengan menggabungkan dua pendekatan naif tadi, itu kita bisa mendapatkan pengukuran dampak yang jauh lebih akurat, dan itu ya metode yang disebut dengan difference in differences. Ya, alih-alih kita memakai hanya salah satu pendekatan tadi, kita bisa kemudian menggabungkan keduanya dengan cara mengambil selisih di antara dua selisih, disebut difference in differences. Jadi kemungkinannya adalah kita bisa kemudian untuk masing-masing penerima, kelompok yang penerima program atau yang terdampak kebijakan, itu kita ukur perubahan outcome mereka sebelum dan setelah kebijakan atau program itu dijalankan. Nah, itu nanti kemudian dibandingkan dengan perubahan outcome dari kelompok non penerima pada rentang waktu yang sama. Kenapa seperti itu? Untuk apa kita melakukan yang dibandingkan adalah selisih di masing-masing grup selisih. Jadi perubahan outcome antar waktu dari dua grup itu kita sebenarnya menggunakan perubahan antara waktu outcome dari kelompok yang tidak menerima atau tidak terdampak dari kebijakan dan program itu sebagai apa yang disebut dengan counterfaktual. Sebagai counterfaktual dari kelompok treatment, kelompok yang mendapatkan program atau terdampak kebijakan tadi. Artinya apa? Kita counterfaktual itu adalah semacam apa yang akan terjadi kepada kelompok treatment, kelompok terdampak, seandainya mereka tidak mendapatkan program atau kebijakan. Apa yang terjadi dengan mereka itu kita estimasikan dengan melihat apa yang terjadi pada kelompok orang yang tidak mendapatkan atau tidak terdampak kebijakan itu. Jadi orang yang tidak, kalau kita kemudian melihat dua-duanya antara penerima atau kelompok terdampak itu mengalami perubahan outcome, tapi kemudian yang mereka yang tidak mendapatkan atau terdampak kebijakan itu juga mengalami perubahan outcome juga gitu. Misal sama-sama tumbuh gitu, sama-sama naik outcome-nya, sama-sama improve. Nah, seberapa besar improvement atau perubahan dari outcome kelompok yang tidak menerima kebijakan itu, jadi perubahan outcome-nya itu dari yang tidak menerima itu adalah kita asumsikan merupakan perubahan yang akan terjadi juga bagi kelompok penerima ketika tidak ada kebijakan itu, tidak diberlakukan. Nah, kalau kita lihat di situ counterfaktualnya sih menjadi yang garis putus-putus merah itu. Kita lihat dia paralel dengan yang kelompok kontrol atau kelompok yang tidak menerima kebijakan itu. Artinya apa?
kan itu berangkatnya dari sejak awal berangkatnya pada titik yang berbeda. Pada titik nol itu maksudnya sebelum kejadian, sebelum pemberlakuan program atau kebijakan itu, kelompok treatment sudah punya outcome lebih tinggi dari kelompok kontrol atau kelompok yang tidak terdampak. Tapi kemudian dua-duanya mengalami perubahan outcome. Nah, kita gunakan perubahan outcome kelompok kontrol, kelompok yang tidak terdampak itu, bahwa kita, kalau kemudian kelompok kontrol itu mengalami perubahan outcome sebesar 10 dari periode sebelum dan setelah kebijakan, maka kita asumsikan bahwa kelompok yang menerima kebijakan ini pun akan mengalami perubahan sebesar 10 unit outcome juga, seandainya tidak ada kebijakan itu. Nah, kemudian artinya apa? Karena kenyataannya yang kita temukan outcome-nya tidak hanya berubah 10, tapi katakanlah berubah 5 menjadi berubah sebesar 15, maka yang selisih tadi bahwa kenaikan outcome yang 15 itu lebih besar daripada 10, daripada sekitar 10 itu, berarti selisihnya 5 itu adalah dampak dari kebijakan itu atau program. Seandainya tidak ada kebijakan, maka kita asumsikan kenaikan outcome-nya akan sama dengan kelompok kontrol. Ya, ini hanya sebesar 10. Karena kenyataannya yang didapati, yang kita temukan di realitas adalah mereka naiknya bukan 10 tapi 15. Nah, ini kemudian kita asumsikan ini berarti selisihnya yang 5 itu adalah datang dari atau disebabkan oleh kebijakan atau program. Jadi ini memang prinsip secara umum dari metode difference in differences. Jadi fungsi dari apa kita mengukur tren dari kelompok pembanding atau kelompok kontrol itu adalah kita gunakan untuk mengestimasi apa ya counterfaktual, dan counterfaktual itu digunakan untuk mengoreksi bias. Karena kenapa dikatakan mengoreksi bias? Karena kalau kita sekedar mengukur perubahan sebelum dan setelah saja itu terdapat bias dari tren kan. Maka tren itu kita tren counterfaktualnya itu kita ukur dari kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Nah, itu sebenarnya kita juga bisa menginterpretasikannya dari sisi yang lain. Jadi kita juga ini sebenarnya sama saja bahwa kita sedang mengoreksi bias kelompok dengan menggunakan perbedaan pra-treatment. Artinya apa? Bahwa kalau kita hanya membandingkan selisih outcome antar kelompok itu mengandung bias, karena bisa jadi mereka antara kelompok treatment itu dan kelompok kontrol sudah berbeda. Maka kita koreksi bias itu dengan melihat perbedaan karakteristik mereka, perbedaan selisih outcome mereka sebelum treatment itu atau kebijakan atau program itu diberlakukan. Jadi misal penerima program dengan bukan menerima program itu selisih outcome-nya 10 sebelum adanya kebijakan. Lalu ketika si penerima program menerimanya, mereka kemudian selisihnya menjadi 20. Jadi periode pasca pemberlakuan kebijakan itu si kelompok terdampak kebijakan menjadi selisihnya 20, padahal sebelum ada periode sebelum pemberlakuan kebijakan itu selisihnya cuma 10 lah. Nah, di sini kemudian diestimasikan bahwa dampak dari kebijakan itu adalah perubahan dari selisih antara kelompok terdampak dengan yang tidak terdampak. Jadi estimasi seperti ini itu
bisa diterapkan, cocok diterapkan kalau asumsinya berlaku. Asumsinya apa? Asumsinya adalah apa yang disebut dengan tren paralel. Tren paralel ini pada akhirnya adalah asumsi bahwa perubahan pada kedua kelompok tadi yang dibandingkan itu akan selalu sama ketika tidak ada kebijakan. Makanya kemudian tren dari kelompok pertama bisa digunakan untuk mengoreksi bias pengukuran dari perubahan outcome kelompok yang terdambang. Cara untuk mengetahui apakah asumsi itu tepat itu ya namanya asumsi sebenarnya tidak bisa dibuktikan ya. Artinya apa? Apakah tren sebelum dan setelah itu betul-betul paralel itu ya kita tidak akan pernah tahu karena memang itu tidak terobservasi kan. Apa yang terjadi seandainya kebijakan itu tidak berlaku itu kan tidak ada yang tahu, sehingga apakah benar-benar akan paralel apa perubahannya antara kelompok treatment dan kontrol kita tidak akan pernah tahu. Tapi kita kemudian paling tidak berusaha melihat apakah asumsi itu cukup beralasan dengan melihat perubahan outcome di periode-periode sebelumnya, sebelum ada kebijakan atau program itu. Kalau sebelum kebijakan dan program itu memang trennya relatif paralel, bahwa perubahan outcome antara dua kelompok itu cenderung mirip gitu, tidak selisih terlalu banyak, maka kita cukup percaya diri untuk untuk menggunakan metode estimasi ini, menggunakan model difference indifference ini untuk mengestimasi dampak dari kebijakan atau program tersebut. Nah, kalau ternyata setelah kita lihat sebelumnya itu ternyata trennya tidak paralel seperti yang digambar ini, ya berarti kecil kemungkinan juga ketika ada kebijakan kemudian trennya masih akan paralel, sebelum ada kebijakan aja tidak paralel ya. Nah itu maka kemudian akan sulit untuk kemudian kita mempercayai bahwa tren itu akan paralel, dan kita juga tidak bisa kemudian menggunakan metode difference indifferences ini. Nah, sekarang katakanlah itu asumsi tadi cukup didukung gitu ya oleh data yang ada menunjukkan bahwa sebelum kebijakan memang trennya sudah paralel, maka ya kita bisa terus lanjut kan, dengan menggunakan difference indifferences. Nah, model difference indifferences ini sebenarnya mengasumsikan bahwa kita lihat bahwa dengan metode difference indifferences ini kita akan mampu mengeliminasi apa yang disebut dengan trend outcome tadi. Jadi trend outcome yang akan terjadi walaupun tidak ada kebijakan, dan juga akan mampu mengeliminasi efek yang disebut dengan group fix effect, atau ya sebenarnya karakteristik dari karakteristik kelompok gitu, perbedaan karakteristik kelompok yang memang sudah ada sejak sebelum pemberlakuan kebijakan itu. Jadi dalam metode difference indifferences ini kita mengeliminasi dua efek itu dengan cara mengambil selisih. Ketika kita mengambil selisih antara outcome sebelum dan setelah
pada subjek yang sama gitu. Atau mungkin bukan subjek tapi grup yang sama, maka kita telah mengeliminasi grup fixed effect itu. Karena itu kan rata-rata outcome dari satu grup itu yang rata-rata outcome yang setelah treatment dikurangkan dengan rata-rata outcome untuk grup tersebut yang sebelum treatment. Itu karena dibandingkan untuk grup yang sama, maka bagian dari rata-rata outcome yang merupakan dampak dari karakteristik grup tersebut akan tereliminasi. Lalu ketika kemudian selisih dari dari masing-masing grup itu kemudian dikurangkan, diambil lagi selisih di antara kedua grup itu, maka yang kemudian tereliminasi adalah faktor trennya. Karena ketika dua kelompok yang berbeda itu dikurangkan satu sama lain untuk periode yang sama, itu kan akan kemudian, karena itu periode yang sama, maka semua mengalami kondisi yang sama untuk pada waktu yang sama. Jadi kalau asumsinya memang mereka mengalami situasi yang sama pada waktu yang sama, kedua kelompok itu, maka faktor-faktor yang sama ya yang terjadi pada kedua grup itu akan saling tereliminasi ketika keduanya di antara kedua outcome kedua grup itu diambil selisihnya. Jadi lagi tadi yang notasi TT dan GG, yakni yang faktor tren dan faktor karakteristik kelompok itu mereka mewakili pengaruh faktor-faktor unobserved. Jadi ketika kita tidak mampu mengontrol faktor-faktor itu, ya baik karena memang tidak bisa diukur, tidak bisa diamati atau unobservable, atau ya sekedar kita tidak punya datanya gitu, sehingga tidak bisa dikontrol, maka kemudian faktor yang unobserved itu selama tidak bervariasi antar kelompok atau kemudian tidak bervariasi antar waktu, maka kemudian faktor-faktor itu bisa faktor itu yang terwakili oleh notasi TT dan GG, faktor tren dan faktor karakteristik itu bisa tereliminasi dengan menggunakan difference indifferences. Tapi kemudian dampak treatment itu mungkin masih mengandung kesalahan pengukuran jika ternyata ada tren yang spesifik untuk tiap grup. Jadi perubahan outcome di grup treatment ternyata berbeda itu dengan trend outcome untuk yang grup kontrol. Atau kalau di kurva tadi itu diwakili dengan kurva yang tidak paralel antara kurva treatment dan kurva kontrol. Lalu apa yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah kemudian kita perlu kemudian membuat subgroup lagi antara di masing-masing kelompok treatment dan kontrol untuk mengoreksi bias dari perbedaan tren tadi. Jadi dengan membuat subgroup lagi itu, kita melihat apa yang terjadi dengan tren di masing-masing treatment dan kontrol
yang kemudian kita melihat perbedaan tren dari kedua subgroup itu, dan itu digunakan untuk mengkoreksi ukuran dampak yang mungkin masih mengandung bias dari perbedaan tren tersebut. Nah, kemudian ada kemungkinan juga bahwa bias itu masih terjadi karena ada perubahan komposisi grup. Ini terjadi terutama ketika kita menggunakan data repeated cross section. Ya, jadi walaupun untuk cross section kan masih bisa digunakan untuk analisis difference in differences, karena yang kita bandingkan adalah grup yang mendapatkan treatment dan grup yang tidak mendapatkan treatment, walaupun kemudian subjek responden dari survei itu bisa jadi berbeda. Jadi pada tiap periode, mungkin untuk periode sebelum dan setelah, mungkin orang-orang yang terlibat di survei yang diukur outcome-nya, baik yang kelompok treatment maupun kontrol, bisa jadi beda orang. Nah, ketika beda orang, selama kemudian karakteristiknya mirip, tidak menjadi masalah. Jadi karakteristik grup treatment sebelum dan setelah itu mirip, walaupun bukan orang yang sama, maka nggak menjadi masalah. Tapi kalau ternyata terjadi perubahan komposisi, maka ya bisa jadi kembali lagi ukuran dampak sebelum dan setelah ini dipengaruhi oleh perubahan komposisi dari kelompok itu juga, bukan murni karena dampak dari kebijakan. Hal ini biasanya terjadi karena ada apa yang disebut dengan endogenitas komposisi kelompok itu. Jadi ketika komposisi kelompok itu ikut berubah karena adanya kebijakan. Misal ketika kebijakan itu dianggap menguntungkan, misal satu daerah satu desa mendapatkan program bantuan lalu kemudian membuat orang di desa yang mendapatkan program itu menjadi lebih sejahtera. Lah, mungkin itu akan menarik penduduk desa lain untuk berpindah, katakanlah ya, walaupun kenyataannya mungkin tidak akan semudah itu ya. Tapi mungkin katakanlah ada mungkin kalau itu jangka panjang, atau kemudian kalau wilayahnya banyak, kemudian tidak harus membeli, ternyata memang banyak yang katakanlah mengontrak, kemudian mereka yang kontrak itu bisa saja berpindah sesuai dengan mencari tempat-tempat yang menurut mereka paling kemudian paling memberikan manfaat, dan ketika ada program di satu tempat, mungkin itu akan menarik mereka untuk berpindah domisili gitu kan ke tempat itu. Nah, ini akan membuat perubahan komposisi kelompok treatment dan yang non treatment juga, karena ditinggalkan, maka akhirnya kemudian tadi bahwa ketika diukur dibandingkan antara treatment dan non treatment, sebagian dari ukuran dampak itu, selisihnya itu terjadi karena perubahan komposisi, bukan sepenuhnya karena kebijakan. Nah, hal ini relatif, kelemahan ini tidak ditemui ketika kita bisa mendapatkan data panel, di mana yang dibandingkan antara waktunya adalah individu yang sama, sehingga komposisinya akan selalu tetap. Baik itu perubahan komposisi maupun tren yang berubah tren yang berbeda antar kelompok itu adalah sesuatu yang variabel yang jadi kita masih bisa mengukurnya, masih bisa mendapatkan datanya, maka kita bisa cukup tambahkan saja variabel itu ke dalam
regresi difference in differences, sehingga dengan mengontrol variabel itu maka ya masalah tadi, bias tadi tidak ya kemudian bisa diatasi gitu ya. Tapi jika ternyata yang confounder yang bervariasi antara waktu dan grup itu sesuatu yang unobserved atau unobservable, maka ya masih tetap tidak bisa diatasi. Bahkan panel pun tidak bisa mengatasi juga ketika ya panel itu hanya mengatasi masalah tadi yang perubahan komposisi. Tapi untuk yang tren yang berbeda antara kelompok treatment dan non-treatment itu tetap tidak bisa diatasi hanya dengan menggunakan data panel. Nah, bagaimana kita mengestimasi dampak dalam metode difference in differences ini? Ini sebenarnya sudah relatif simpel ya, relatif sederhana. Yang paling sederhana kita bisa sekedar menghitung rata-rata masing-masing kelompok. Jadi rata-rata outcome dari penerima kita hitung setelah kebijakan berapa, sebelum kebijakan berapa, dan juga bagi non-penerima rata-rata outcome mereka setelah kebijakan berapa dan sebelum berapa, ambil selisihnya. Jadi kita bisa dua sisi ya, mau ambil selisih setelah dan sebelum untuk masing-masing kelompok. Itu yang di kolom kanan, paling kanan itu yang jadi selisih antara outcome setelah dan sebelum kebijakan untuk penerima itu Y11 min Y12. Untuk non-penerima juga dihitung sendiri Y21 min Y22. Lalu kemudian difference in differences itu diambil selisihnya antara dua ini. Jadi yang penerima selisihnya itu dikurangi dengan selisih setelah dan sebelum dari non-penerima. Atau kita bisa justru ambil selisihnya adalah antara penerima dan non-penerima dulu. Dibandingkan dulu antara grup. Setelah kebijakan dibandingkan berapa outcome-nya, sebelum kebijakan dibandingkan berapa outcome-nya, lalu dikurangkan selisihnya. Jadi perbedaan antar kelompok setelah kebijakan dikurangi dengan perbedaan antar kelompok sebelum kebijakan. Itu akan menghasilkan estimasi yang sama. Nah, kita juga bisa menggunakan regresi. Kalau regresi itu kalau kemudian regresinya hanya seperti ini, itu jadi cara kita menerapkan difference in differences dalam regresi itu kita masukkan variabel waktu. Jadi ini biasanya dummy setelah dan sebelum gitu. Kemudian masukkan juga variabel dummy kelompok. Jadi kelompok yang terdampak atau penerima program itu 1, sementara yang non penerima atau non terdampak itu 0. Kalau tadi yang periode setelah 1, sebelum kebijakan 0 atau 0 ya. Lalu kemudian ditambah lagi satu variabel lagi adalah interaksi antara dummy kelompok dengan dummy waktu. Interaksi itu tinggal dikalikan saja. Jadi kalau variabel ini hanya akan nilainya akan 1 ketika observasi itu adalah observasi itu adalah observasi untuk setelah periode setelah untuk kelompok yang penerima. Jadi kan sama-sama 1 kali 1 hasilnya 1. Kalau salah satunya 0, baik itu periode sebelum ataupun kelompok non penerima, itu berarti jadi
variabel itu salah satunya 0, maka hasilnya akan 0 juga kan. Nah ini sebenarnya nanti apa yang kita dapatkan dari estimasi difference ini kelihatan dari dari ini tabel ini. Jadi ini kan sebenarnya ini seperti yang di slide sebelumnya yang data generating process ini. Jadi koefisien dari variabel waktu ini sebenarnya mewakili efek tren, sementara koefisien dari variabel treatment itu mewakili efek kelompok. Nah, kemudian koefisien dari variabel interaksi antara dummy kelompok dan dummy periode ini, itu dia mewakili yang dampak, estimasi dampak dari model difference in differences ini. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat di tabel ini awalnya adalah ini yang lengkap. Jadi ini adalah rata-rata yang sama untuk seluruh faktor yang sama ya, konstanta, faktor yang sama seluruh observasi yang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Lalu kemudian efek waktu, efek tren, lalu efek kelompok, dan efek sebenarnya dari kebijakan beta 3 ini. Nah, kalau kita dapat kalau kemudian untuk kelompok penerima yang sebelum itu kan berarti yang beta 1-nya 0. Karena beta 1 0 itu maka bukan beta 1-nya ya, beta 1 sebenarnya nggak 0, tapi karena variabel periodenya 0 untuk sebelum, maka beta 1 menjadi efek beta 1 itu 0 juga untuk kelompok penerima. Nah, ketika kita ambil selisih antara keduanya, kita dapatkan bahwa selisih keduanya ini itu mengandung efek waktu dengan efek dari kebijakan itu sendiri. Sementara untuk non-penerima, periode setelah kebijakan itu yang dikandungnya adalah konstanta yang beta 0 dan beta 1, yakni efek waktu. Ketika sebelum periode sebelum itu dia hanya memiliki efek konstanta ini yang berlaku untuk semua individu. Maka ketika diambil selisih, dia selisihnya itu mengukur efek waktu saja, tapi tidak ada efek kebijakan ya, karena dia tidak menerima kebijakan, tentu saja dia tidak mendapatkan efek dari kebijakan, tidak mengandung beta 3. Tapi lalu kalau kita ambil selisihnya antara selisih setelah sebelum kelompok penerima dengan selisih setelah sebelum kelompok non penerima, itu keduanya sama-sama memiliki beta 1, ini memiliki efek waktu. Itu selisih antar keduanya kita akhirnya peroleh beta 3 saja. Jadi selisih antar keduanya itu ya kita dapatkan hanya dampak dari kebijakan, tidak lagi mengandung faktor-faktor kelompok maupun faktor waktu. Ini hal sama juga bisa dilakukan dengan mengurangkan terlebih dahulu penerima dan non-penerima. Hasilnya akan kita dapatkan selisihnya adalah cuma beta 3 saja, cuma dampak dari kebijakan, tidak lagi mengandung dampak waktu maupun dampak kelompok. Nah, kemudian kita bisa
modifikasi lebih lanjut model regresi difference indifferences ini, ada beberapa kemungkinan. Satu, tadi yang sudah dibahas sebelumnya adalah kita bisa memasukkan variabel kontrol. Kalau kemudian variabel kontrol ini memang memiliki tren yang berbeda antar kelompok. Kalau dia trennya sama antar kelompok, maka tanpa kita memasukkan variabel itu juga akan ikut tereliminasi dengan metode difference indifferences ini. Nah, kemudian modifikasi kedua itu yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan dummy periodenya. Kita bisa masukkan dummy periode sebelum maupun setelahnya. Yang paling penting terutama adalah untuk memasukkan dummy periode sebelum, karena dari situ kita bisa lihat apakah terdapat perbedaan tren antara kelompok treatment dan kontrol. Yang kita lihat di sini, T-1 ini adalah dummy periode yang bahkan sebelumnya lagi. Jadi kalau ini katakanlah T1 ini adalah dummy periode setelah dan sebelum, ya, satu yang satu ketika setelah, 0 yang sebelum kebijakan, yang katakanlah periode persis sebelum kebijakan, katakanlah 1 bulan sebelum kebijakan berlaku. Lalu kemudian dummy T-1 ini itu nilainya 1 untuk yang 1 periode lagi sebelum kebijakan. Jadi mungkin kalah 2 bulan sebelum kebijakan. Nah, kalau kemudian trennya sama antar kelompok, maka seharusnya beta 5 ini interaksi antara dummy periode yang sebelum itu 0 mestinya. Jadi ketika beta 5 ini 0, berarti tren antara kedua kelompok itu sama untuk yang periode sebelum kebijakan. Nah, tapi kemudian kita juga bisa masukkan dummy untuk periode-periode setelah treatment. Kalau ini fungsinya bukan dalam mengecek asumsi tren paralel, tapi untuk melihat dinamika dampak treatment. Karena bisa jadi kemudian dampak katakanlah 1 periode setelah kebijakan diterapkan itu akan berbeda dengan jangka panjangnya, dengan jangka menengah atau panjang, mungkin 2 periode, 3 periode. Setelah itu mungkin akan berbeda. Mungkin efeknya terakumulasi akan semakin menguat, atau efeknya justru akan menghilang, gitu. Mungkin menghilangnya berangsur-angsur. Atau mungkin ada lag. Mungkin ketika baru sekedar 1 periode setelah kebijakan, mungkin belum muncul efeknya, belum terasa. Tapi mungkin setelah berapa periode baru kemudian terlihat perbedaannya, terlihat dampak dari kebijakannya. Oke. Terus pada video selanjutnya nanti kita akan mulai mengaplikasikan, gitu ya, ke metode difference indifferences ini ke data.